Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eden dan kita akan kembali mengomentari video dari channel Isa dan Islam. Itu channel fitnah guys ya, channel kristenisasi terselubung. Judulnya kali ini adalah yang harus kita komentari dan kita bongkar guys ya, yaitu eh, bila saya memakan makanan haram, akankah saya diterima Allah? Kita akan langsung tonton videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Allah hanya akan menerima kita jika kita suci. Tapi banyak mukmin pernah makan makanan haram walau tidak sengaja. Jika kita pernah makan makanan haram, apakah berarti Allah tidak akan menerima kita? Alhamdulillah, ada satu solusi agar kita pasti diterima Allah. Tonton video ini untuk menemukan solusinya menurut Al-Quran dan Injil. Al-Quran menyatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi. Ya, jadi Al-Quran menyatakan sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya, jadi ini surat kedua ayat 173 guys. Dan ini benar. Dan nanti kita akan buktikan kalau ajaran Yesus juga sama guys. Dalam artian dia juga sama kayak ajaran di nabi-nabi sebelumnya, yaitu juga mengharamkan beberapa binatang kan. Dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Berarti setiap kali makan makanan haram, umat Islam berdosa. Guru Islam berkata bahwa ada tindakan yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan dampak negatif dari makan makanan haram. Nah, ini ya nanti ada di guys ayatnya di Alkitab. Jadi apa yang disampaikan Ustaz ini benar gitu. Ini diajarkan oleh Quran dan juga ada ayatnya di Alkitab guys. Nanti kita akan buka sama-sama ya. Seperti memberikan amalan. Apakah sungguh semudah itu? Tentu, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga semudah itu guys. Jika ada dosa dalam hati kita, maka Allah tidak akan menerima kita. Dosa itu ada dua ya, di hati dan di perbuatan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya, itu dosanya dua ya, double. Kita melakukan sesuatu dan niat kita juga buruk, dosa dua. Tapi kalau dosa satu. Tapi kalau kita maaf ya, dosa satu guys. Tapi kalau hati kita misalnya buruk gitu kan, lalu tapi kita nggak sampai melakukannya ya, kita cuman aku nanti akan memukul si Anu misalnya, aku nanti akan menzolimi si Anu. Nah, tapi dia belum melakukannya, itu dia belum dihitung dosa guys. Ya, belum dihitung dosa. Ya. Kecuali kalau dia melakukannya. Nah, kalau dia niat baik, aku nanti akan bantu si Anu, tapi dia belum sempat melakukannya, misalnya keburu meninggal, atau dia tuh memang nggak memungkinkan lah guys. Nah, itu dihitung satu pahala niat itu guys. Niat baik dihitung satu pahala, niat buruk nggak dihitung dosa guys. Nah, bedanya kalau perbuatan baik itu dapat dua pahala, yaitu pahala dari niatnya tadi dan pahala mengerjakannya. Kalau berbuat buruk itu hanya perbuatan saja dinilai dosa, hatinya tidak guys. Gitu. Karena apa? Karena belum dilakukan. Kan berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk tobat guys. Bagaimana kita bisa yakin bahwa semua dosa akan dihapus oleh amalan baik kita? Kita akan lihat ayatnya ya. Mari kita lihat pandangan Injil. Isa Al-Masih berkata, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, ini ayat guys ada konteksnya. Nanti kita akan lihat konteksnya siapa gitu. Jadi kita nggak bisa ambil ayat itu sepotong, mencomot, lalu kita sampaikan. Enggak. Nanti ada konteksnya kenapa Yesus berkata seperti ini. Ya, jadi ini bukan seperti yang Anda kira. Nanti kita akan jelaskan guys. Dengan demikian, Isa menyatakan semua makanan halal. Tetapi menurut Isa ada yang tidak halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Ingat semuanya itu ya, pikiran jahat itu belum jadi dosa ketika kalau dilakukan.
Jadi kalau Anda masih dari hati Anda tuh dosa gitu kan, berpikir jahat sama orang, tapi kalau Anda belum melakukannya belum hitung dosa, guys. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi dia memberi Anda kesempatan bertobat gitu. Jadi Anda ketika itu berkecamuk, perasaan itu Anda ya, segala macam itu, Anda harus cepat mengalihkannya, guys, gitu. Sebelum Anda melakukannya. Jadi kalau Anda melakukannya baru dihitung dosa gitu kan. Dan Anda harus melakukan kebaikan untuk biar timbangan pahala nanti timbangan di akhir nanti Anda akan jadi seimbang atau bahkan lebih berat timbangan kebaikannya, guys. Kebebalan. Kita harus lebih waspada. Oke, kita akan lihat ya konteks tadi ya, apa yang Yesus maksudkan nih. Kita akan buka ayatnya, guys ya. Kita akan buka ya sama-sama. Dia sampaikan tadi itu, guys, oleh channel Islam tuh tidak jujur. Dia tidak menyampaikan lengkap ya. Itu ada di Markus 7 ayat Markus 7 ayat 1 sampai maaf guys, saya sendawa sampai 23. Saya akan baca semuanya biar ngerti ya konteksnya, guys. Nah, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Ingat ya, mereka melihat ya beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Alias mereka tuh tidak mencuci tangan dulu, guys. Mereka langsung makan gitu aja kan. Nah, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ingat ya, ini bukan perintah Tuhan ya, sekali lagi ya, bukan ada di dalam kitab para nabi atau hukum Taurat, tapi ini adalah ya adat istiadat nenek moyang mereka. Dia harus bisa bedakan ya, ada istiadat dengan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi ada ya adat itu yang kayak Islam ya, ada istiadat Islam, ada adat. Misalnya Anda lihat adat suku Melayu, ada beberapa bagian yang beda dengan dengan syariatnya misalnya. Jadi Anda harus bisa bedakan mana yang syariat ya dengan adat istiadat. Jadi istiadat itu, guys, bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Jadi ketika dikatakan di sini ya adat istiadat nenek moyang mereka, berarti itu hukum buatan nenek moyang mereka, bukan dari Tuhan. Ketetapan Tuhan itu adalah kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi, guys. Jadi sekali lagi ini adalah bicara mengenai ini harus ada ini, guys, ya, poinnya itu yang harus dicamkan ya. Dimengerti adalah ini bukan syariat Tuhan ya, alias bukan perintah nabi atau hukum Taurat, tapi adalah adat istiadat dari hasil dari kebiasaan nenek moyang, guys, itu. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya, alias mungkin mandi atau apapun itu, guys. Jadi nenek moyang mereka nih ya, itu bukan perintah Tuhan sama sekali, cuma ada istiadat saja. Itu biasa kalau pulang ke rumah tuh mandi dulu, cuci tangan baru makan, guys. Nah, banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, warisan istiadat ya, bukan ketetapan hukum atau syariat ya. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi mereka juga biasa mencuci, guys. Itu ya, peralatan itu. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya. Nah, jadi mereka mungkin heran, kenapa kok murid Yesus ini tidak sesuai dengan ada istiadat dari nenek moyang mereka gitu. Jadi mereka soalnya tidak begitu kan? Karena ini kan Yesus itu kan adalah nabi yang mengajarkan syariat Tuhan. Jadi nggak ada hubungan sama ada istiadat gitu. Nah, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut ada istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis gitu kan? Nah, lalu jawab Yesus, jadi bagi mereka anggap itu tangan najis, guys, kalau cuci tangan. Karena itu tidak ada dalam syariat. Ya, hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi itu hanya ajaran nenek moyang kan. Nah, jawabnya kepada mereka, yaitu Yesus ya, benarlah jawabnya Yesus pada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yaitu bangsa Israel tadi, guys. Mereka tuh memuliakan Allah dari dalam hatinya ya, dengan bibirnya ya, berdoa memuji Allah gitu kan, tapi hatinya jauh daripada Allah, yaitu mengikuti adat istiadat nenek moyangnya gitu kan, bukan mengikuti ajaran syariat Allah, guys. Nah,
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi mereka beribadah kepada Tuhannya, tapi mereka malah mengajarkan ajaran manusia, guys, perintah manusia gitu. Ya tadi itu cuci tangan sebelum makan atau mandi atau cuci apa gitu kan. Meskipun itu baik, tapi itu perintah manusia, guys. Ada istilah nenek moyang gitu kan. Nah, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah, jadi maksudnya ini adalah meskipun itu baik ya, kalau kalau apa kalau tidak diajarkan sama Allah, jangan dijadikan itu syariat gitu, guys. Ibaratnya ya kalau Anda mau cuci tangan silakan, mau apa baik-baik silakan, tapi jangan jadikan itu sebagai syariat. Jadi Yesus tuh marahnya begitu, guys. Jadi itu soalnya perlu Anda pertanyakan gitu kan. Itu adalah ajaran nenek moyang Anda. Saya ini murid saya adalah ikuti syariat Tuhan gitu, dan Allah gitu. Jadi ini nggak ada hubungan sama syariat nenek moyang Anda gitu kan. Nah, itu maksudnya, guys. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Berarti, guys, jelas Allah itu harus diikuti. Perintah Allah gitu kan. Jadi kita nggak boleh mengikuti perintah manusia. Adat istiadat manusia nggak boleh. Kita harus ikuti syariat Allah. Jadi Allah kasih perintah kita harus ikuti gitu. Di sini berarti di sini nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa oleh Yesus gitu. Karena kita murni diajarkan untuk mematuhi perintah Allah, guys. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat sendiri. Dan macam mereka tuh mengesampingkan perintah Allah itu supaya mereka tuh bisa mengajarkan, memelihara adat istiadatnya, guys. Jadi mereka tuh lebih berpegang pada adatnya daripada perintah Allah gitu. Nah, karena Musa telah berkata, ya, berarti Yesus ini membenarkan Musa gitu. Berarti dia telah membenarkan, pastilah dia meneruskan ajaran Musa gitu kan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Nah, ini Yesus ingatkan lagi nih, ini perintah Tuhan. Berarti Yesus membenarkan perintah Tuhan ini. Berarti kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Siapa yang mengutuki ayah kita atau ibu kita harus mati. Artinya tidak ada penebusan dosa. Kenapa? Karena ini meskipun percaya Yesus tetap kena hukum ini gitu kan. Yang penting dia boleh mengutuki ayah dan ibunya gitu, guys. Nah, dan harus hormat kepada ayah dan ibunya. Nah, tapi kamu berkata, jadi mereka ubah itu, guys, hukum itu ya. Sama dengan orang Kristen mengubah hukum Musa ya. Mereka katakan yang penting percaya Yesus masuk surga gitu. Berarti kan mereka mengubah hukum Musa. Hukum Musa jelas mengatakan seperti ini gitu kan. Ya, dan Yesus membenarkannya. Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Nah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Berarti mereka nih, guys, mengatakan dengan memberikan memberikan korban bakaran ya. Korban. Jadi mereka tuh cukup melakukan korban persembahan pada Allah, habis itu mereka nggak perlu lagi tuh lakukan mereka ini bebas melakukan apapun pada bapak ibunya gitu, selama mereka sudah menunaikan korban persembahan gitu, guys. Padahal kan tidak, mereka tetap harus menghormati bapak dan ibunya, dan juga nggak boleh mengutuki keduanya, guys. Nah, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Nah, berarti mereka ini dengan itu tadi ya, dengan mengikuti mengikuti firman Allah tadi yang mengenai korban persembahan. Jadi mereka mengatakan firman Allah itu tidak berlaku lagi demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Berarti artikan firman Allah itu jadi nggak berlaku ya. Yang berlaku adalah adat istiadat itu, guys, itu ya artinya loh. Jadi lebih tinggi adat istiadat daripada firman Allah gitu kan. Dan banyak hal lain yang seperti itu yang kamu lakukan. Nah, ini begitu juga orang Kristen, guys.
perintah Allah ini ya harus diikuti oleh orang Kristen juga gitu. Siapapun yang pengikut Yesus itu kan. Nah, tapi mereka kan katakan tidak, yang penting hatinya gitu. Kan Yesus kan nebus dosa gitu kan. Salah. Ini tak berlaku ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah." Nah, baru dia ngomong ya, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, ini dia ngomong mengenai tadi tuh ya, yang apa namanya? Yang cuci apa namanya? Ya gini, kita kan mengetahui kalau kalau tangan itu kan kotoran, ya kan? Yes itu. Eh, kotor lah ibarat gitu guys ya. Maksudnya gini loh, apa namanya? Mereka anggap itu kotor tangan itu. Padahal kan kita makan itu dalam artian nggak mesti cuci tangan. Kalau tangan kita bersih ya sudah tinggal makan itu kan. Dalam artian akan repot kalau Anda tuh mesti mandi dulu, makan dulu, ya kan? Cuci tangan dulu kan? Di tempat misalnya Anda di tempat yang nggak ada airnya. Coba Anda bayangkan Anda lagi di hutan gitu kan, atau lagi di tempat yang nggak ada airnya guys. Dalam artian air itu betul-betul minim gitu kan. Kalau Anda di alam kan ada cari air di mana guys? Kalau nggak ada sungai gitu kan? Kalau cuma ada pohon-pohon, ada kan mungkin ambil air akar itu ada tebas itu kan. Nah, jadi kayak gitu kan. Jadi intinya adalah asal tangannya bersih, makan nggak apa-apa gitu. Ini ngomong tentang makan dengan tangan guys sekali lagi ya, bukan memakan babi atau apapun itu berjamkan. Ya itu masuk beliau itu ini hubungannya dengan makan dengan tangan gitu guys. Ya, gak ada hubungan sama makan yang haram tadi gitu loh. Nah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang dia dapat menajiskannya ya. Jadi artinya boleh makan dengan tangan yang tidak suci kalau tangannya yang bersih gitu kan. Nah, ini sebenarnya nggak ada hubungan tentang makan haram dan halal. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam artian ya, kalau anggap itu kotor ya, tangan yang belum cuci tadi makan dengan itu kotor. Ini yang kotor itu adalah apa yang keluar dari seseorang. Itu yang keluar ya, bukan yang belum keluar. Jadi kalau dia iri hati keluar berupa tidak akan iri hati. Misalnya kalau dia dengki keluar dari seseorang itu iri hati. Ini kalau belum keluar nggak apa-apa guys. Dalam artinya bukan apa-apa ya, masih dimaafkan. Itu maksudnya. Jadi Anda sekarang ngerti kenapa kalau ini sejalan dengan prinsip Islam, kalau Anda masih berniat buruk tapi tidak ada lakukan, alias sebelum keluar dari seseorang masih dalam hati ya. Jadi itu masih dimaafkan guys. Jadi Yesus katakan jelas ini. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itu kalau dia iri hati, dia keluarkan berupa iri hati. Ya kalau belum dia keluarkan itu masih dimaafkan ya. Kayak misalnya dia tuh di hatinya dia berniat untuk pukul orang itu, tapi dia tahan gitu kan, tidak sempat keluar. Nah itu dia belum menajiskan dia guys. Jadi kalau dia sudah memukul orang itu, dikeluarkan dia, apa niatnya itu dilakukan dia dalam artian kan, itu dia sudah menajiskan dirinya guys, itu loh maksudnya. Ini sama sekali nggak ada ya hubungannya dengan makanan halal haram ya. Nah, barang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah yang mendengar. Ini dalam kurung guys ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Jadi ya yang masuk ke hati ya, dalam artian kan itu kan bukan masuk hati, tapi masuk ke perut gitu. Nah ini guys, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, ini bukan kata-kata dia. Makanya saya heran ini kok bisa dikatakan larinya ke sini gitu loh. Ini aneh guys, beneran. Ini ayat aneh. Kenapa? Karena di sini tidak ada ngomong tentang makanan ya, makanan apa namanya, makanan halal dan haram, tapi mengenai cuci tangan guys. Ingat, ajaran istiadat cuci tangan, di badan, suruh makan gitu. Di sini makanya heran kalau dikatakan dengan ia menyatakan semua makan halal gitu. Bukan. Harusnya ini adalah ya kalau kita lihat konteks di atas ya, makan itu halal walaupun nggak cuci tangan gitu loh guys gitu. Jadi walaupun nggak cuci tangan tetap halal gitu asal bersih gitu kan. Nah,
Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya, yaitu keluar berupa tindakan. Kalau masih dalam hati, masih simpan dia, masih berniat lah, itu belum menajiskannya gitu. Nah, sebab dari hati orang ya, ingat dari hati orang ya, belum keluar ya, dari hati orang keluar kalau dikeluarkannya gitu. Jadi di dalam itu ya, di dalam hati orang belum keluar, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keselakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang ya. Kalau dia keluar gitu guys. Yang keluar dari seseorang ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebenarnya gini, kita harus tahu ya. Sebenarnya Yesus ini apa sih yang diajarkan gitu kan? Nah, biar kita tahu gitu. Jadi dia berkata ya, Anda bisa baca di Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Janganlah kamu menyangka ya. Nah, sementara umat Kristen itu malah menyangka bahwa dia datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi. Tidak, jangan kalian menyangka begitu. Dia itu datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab Nabi, gitu guys. Nah, ketika saya lagi oleh dia ya oleh beliau, aku datang bukan untuk menyediakannya, bro, melainkan untuk menggenapinya gitu. Menggenapi ini artinya gampang guys, yaitu menambah sehingga lengkap. Orang Kristen apa guys? Banyak nggak tahu tentang arti menggenapi. Ya contoh, anak saya minta uang. Ini sering saya kasih contoh ini guys ya. Anak saya minta uang, Pak minta uang gitu kan. Saya kasih uang 8.000. Nah, lalu kata dia, genapilah Pak, di 10.000. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya mendengar saya mengatakan genapilah di 10.000? Apakah saya menyuruh dia membuang uangnya, lalu saya ganti dengan uang baru? Tidak guys. Yang saya lakukan adalah saya ngasih dia 2.000. Sehingga uang 8.000 tadi yang saya kasih di awal itu jadi genap 10.000 dengan tambahan 2.000 tadi guys. Nah, jadi saya menambah uang 2.000 sehingga lengkap genap jadi 10.000. Jadi sama saja tidak, bukan menghilangkan atau meniadakan guys, gitu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, apa yang semua terjadi? Yaitu kembali ke sini, yaitu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, yaitu satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Orang Kristen juga salah di sini guys, dalam mengartikan. Mereka kira mereka lari ke konteks lain itu. Jadi mereka mengira sebelum semuanya terjadi yaitu Yesus mati di tiang salib, padahal tidak. Jadi mereka lari dari konteks ayat ini. Ayat ini ngomong ya bahwa dimaksud oleh selama belum lenyapnya langit dan bumi ini itu kembali ke awal yaitu eh, apa sesungguhnya belum lenyap langit dan bumi ini guys. Itu konteks mengenai sebelum semuanya terjadi gitu. Nah, makanya Yesus itu tidak menghilangkan hukum Musa yang tadi itu kan. Dia malah mengingatkan orang tua akan hukum Musa, yaitu Tuhan memerintahkan kalian untuk hormati ibu dan ayahmu dan tidak boleh mengutuki ayah dan ibumu karena kalau mereka begitu mereka akan binasa, ya kan, harus mati gitu. Jadi mereka malah mereka itu menghilangkan itu dengan mereka membuat tipu daya dengan cukup dengan korban bakaran saja mempersembahkan korban, makanya itu hilang alias bebas, tidak hormat pada ibu bapak pun dan mengutukinya pun boleh gitu guys. Padahal Yesus kan tidak ikuti perintah hukum Musa gitu, yang diajarkan Musa itu kan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, jadi siapa aja guys ya yang meniadakan salah satu saja perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil sekalipun dan apalagi mengajarkannya pula kepada orang lain, yang itu dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, mereka meniadakan hukum Taurat semuanya ya, satu aja nggak boleh guys. Nah, apalagi mereka mengajarkannya kan, bukan hanya meniadakan tapi mengajarkannya, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Sebaliknya, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, yaitu nanti ada babi haram dan lain sebagainya ya, hukum kisos ya, ia akan, jadi dia tuh bukan cuma melakukan tapi juga mengajarkan kayak sunat juga kan, perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini Yesus yang ngomong guys, bukan saya. Maka aku berkata kepadamu ya,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Nah, berarti udah benar itu, guys. Nah, jadi harus lebih benar lagi, ya. Tidak lebih benar, artian harus lebih benar lagi. Daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, berarti hidup kita ini harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya mereka sudah hidup benar, guys. Kita harus lebih benar lagi. Nah, kenapa mereka benar? Karena mereka mengikuti hukum Taurat dan kitab para nabi, guys. Nah, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kalau tidak masuk ke dalam kerajaan surga kemana? Ke neraka. Jadi kalau Anda tidak melakukan ya hukum Taurat dan kitab para nabi, Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga alias masuk neraka, guys. Karena juga ada dua tempat nanti di akhir kan, yaitu surga dan neraka gitu, guys. Ada tempat lain, bumi udah nggak ada, guys. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ingat ya, difirmankan kepada nenek moyang kita, bukan adik istiadat nenek moyang kita, beda ya. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita adalah syariat Tuhan. Yang mereka lakukan karena kebiasaan adalah adik istiadat. Jadi ini Yesus bukan ngomong tentang adik istiadat tadi, yaitu cuci tangan habis makan atau mandi habis makan, enggak, ya. Tapi dia ini mengenai syariat Tuhan, ya. Perintah yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Yang siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, jadi tidak ada hukum penebusan dosa. Kalau Anda membunuh, Anda harus dihukum. Siapa yang membunuh, ya yang dihukum, bukan Yesus atau yang lain. Nah, tapi aku berkata kepadamu, arti dia tambah ya. Jadi selain itu ya, orang yang membunuh harus dihukum, ya. Dan itu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi selain orang membunuh tadi ya harus dihukum, juga harus dihukum juga orang-orang yang ya ditambah dia. Jadi bukan hanya orang yang membunuh yang dihukum, guys, tapi juga orang-orang yang berkata kepada saudaranya kafir, ya alias murtad gitu kan. Nah, ya padahal saudaranya belum tentu murtad gitu kan. Lagian itu urusan saudaranya dengan Tuhan gitu. Jadi nggak boleh berkata kepada saudaranya kafir. Kecuali kalau hukumnya gimana kalau orang tuh gini kafir. Kalau bicara hukum nggak apa-apa ya. Yang boleh itu ngomong langsung ke orangnya. Kamu kafir, itu nggak boleh, guys. Tapi kalau kayak bisa kita lagi bicara hukum nih kan. Gimana Ustadz hukumnya kalau orang itu tidak percaya pada Allah, hukumnya kafir. Nah, itu bukan ngomong pada orangnya kafir, itu boleh, guys. Jadi kita bicara hukum boleh ya, tapi nggak boleh itu maksud Yesus adalah mengatakan orang itu langsung kamu kafir, nah itu nggak boleh, guys. Harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Ingat, jadi nggak ada pendosa dosa. Ya, ada berkata jahil bahkan harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala. Setelah itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, misal saudara kita tuh kita salah sama saudara kita gitu, guys, ya. Kita lagi mempersembahkan korban nih. Nah, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Disuruh tinggalkan, guys, gitu. Itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, ya, berdamai dulu sama saudara kita, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi tunda gitu, guys, tunda dulu. Ini lebih penting pada itu gitu kan. Nanti habis itu baru kerjakan lagi. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ya, masa itu kalau kita ada konflik kita harus damai gitu kan. Selama masih sama-sama ya. Masa itu belum belum lapor gitu. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Nah, kalau sekarang kan bukan kepada hakim, guys, tapi pada polisi. Nanti polisi itu yang akan menyerahkan kita pada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Berarti kita harus mengadakan islah gitu pada musuh kita supaya dia tidak lapor polisi ya menyerahkan pada hakim dan hakim itu menyerahkan kepada pembantunya lalu masuk penjara, guys. Nah, aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, jadi ya saya hapus ini, guys, ya, biar gampang karena ini titik banyak ya. Nanti susah, guys, kita hapus satu-satu. Mana delete. Cut aja lah ya, cut ya.
Nah, dari mana lagi ya? Oke, jadi kita harus bayar utang kita sampai lunas, baru kita boleh keluar dari penjara, guys. Dalam arti kita harus bayar hukuman itu, kita harus di penjara sampai waktunya, gitu kan. Nah, lalu kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Nih ya. Jadi ajaran Taurat mengatakan jangan berzinah. Nah, Yesus nambahkan ya, tapi aku berkata kepadamu ya, berzina ini kan berarti melakukan hubungan intim, guys, fisik gitu kan. Bisa dengan bersenggama, bisa dengan dengan tangan, melecehkan itu kan. Nah, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, Yesus tambahkan, guys, ini bukan hanya secara fisik gitu dengan pelecehan, tapi juga jika pun memandang perempuan serta menginginkannya dalam hati banyak itu kan, itu sudah dihitung sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ya sebelumnya itu nggak ada kan. Nah, Yesus tambahkan yang ini. Jadi selain berzina secara fisik juga nggak boleh berzina dalam hati, guys. Itu maksudnya. Maka jika matamu yang kanan misalkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Nah, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, makanya dalam Islam itu ya kalau mencuri potong tangan ya. Itu kalau 3 kali, guys ya. Dan itu ketahuan. Jadi ini sama yang disajarkan itu. Untuk gunanya itu apa? Jadi kalau tangan dipotong misalkan mencuri, itu akan membuat dia selamat dan masuk neraka, guys. Kenapa? Karena berarti dia terbukti sudah tobat. Dia mau karena dia tahu tangan ini yang berbuat gitu kan. Nah, makanya penggalah tanganmu kata Yesus itu kan. Penggalah dan buanglah itu, disuruh buang gitu, guys. Karena tangan ini yang membuat dia masuk neraka gitu kan. Nah, ini Yesus ajarkan loh, guys. Jadi ada Yesusnya sesuai dengan syariat Islam gitu, guys. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini firman Tuhan pada Musa, yaitu kalau menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Nah, Yesus tambahkan ya, seperti saya buat di video sebelumnya, yaitu ajar Yesus tentang cerai ya bahwa Yesus dan Musa sama-sama memperbolehkan cerai ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ya, berarti kalau gitu menceraikan istri karena zina boleh, ya. Tapi barang siapa ada yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, alias bukan karena zina, ya, ia menjadikan istrinya berzina. Jadi nggak boleh ya, karena kalau Anda paksakan ya menceraikan istri bukan karena dia berzina, maka maka itu dihitung zina, guys, melakukan zina gitu. Ia menjadikan istrinya berzina gitu. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, laki-laki yang menikah dengan perempuan yang diceraikan bukan karena zina, dia sama dengan berzina, guys. Alias nikahnya nggak sah. Makanya kalau Anda kata Yesus, berarti kalau Anda mau nikah sama wanita janda gitu kan, harus tanya sama dia. Kamu dulu tanya ada surat cerai nggak? Pengakuan dari suaminya. Yang kedua, kamu diceraikan karena berzina nggak? Kalau karena berzina nggak boleh dinikahi, guys, karena berarti Anda sama dengan berzina alias nggak sah. Berarti hanya boleh ada menikahi janda tuh 2 syaratnya, guys, sama Yesus nih. 2 syarat nikah janda yaitu harus ada surat cerai dari suaminya yang pertama, yang kedua bukan karena berzina sama pria lain itu. Kalau itu boleh Anda nikahi. Nah, udah Anda akan itu sebagai berzina, guys. Nah, kamu telah mendengarkan ini ada panjang, guys ya. Tapi kita bacakan aja lah ya. Kita waktu masih panjang. Kamu telah mendengarkan pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Nah, berarti hanya boleh sumpah demi Tuhan, guys. Ya, ingat, sumpah boleh ya, tapi hanya demi Tuhan. Ya, demi Allah sumpah. Maka Islam mengajarkan demi Allah gitu kan. Nah, dan itu harus dipegang ya. Jadi nggak asal sumpah aja. Tapi aku berkata kepadamu, ya. Nah, Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah gitu kan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Nah,
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Nah, sama kayak Yesus juga begitu. Yesus juga tidak mampu kan memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun gitu. Nah, kita nggak boleh bersumpah demi manusia gitu kan, demi bumi, demi langit. Kita hanya boleh bersumpah demi Tuhan. Nah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Bentar guys, ini kayaknya. Oh, Yesus katakan jangan sekali bersumpah. Jadi apa? Ya gitu lagi guys. Jadi jika ya, hendaklah kamu katakan ya demi Tuhan gitu kan. Nah, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kamu telah mendengar firman. Nah, ya firman dari Tuhan sebelumnya itu hukum kisos ya. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ada termasuk lagi guys, nyawa ganti nyawa. Ada 3 itu ya. Yesus cuma ngomong 2 di sini. Tapi aku berkata kepadamu, ya, jadi Yesus berkata alias gini, itu boleh dilakukan, tapi juga dia berkata tambahnya adalah ya, ini boleh dilakukan gitu kan. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini jadi boleh milih guys, boleh balas, boleh memaafkan itu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang menguasa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia, dan bencilah musuhmu. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, alias gini guys, boleh juga dengan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Alias ini lebih baik gitu kan. Ini lebih baik daripada membenci musuh. Jadi benci musuh itu boleh, tapi kalau bisa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, ya. Jadi matahari terbit untuk orang jahat dan baik, guys, gitu. Jadi Allah itu adil, dia tidak lihat agama dan lihat tidak percaya. Jadi semua itu Allah kasih rezeki. Cuman kalau siksa dengan reward itu beda lagi kan. Ada perkaranya. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Jadi apa bedanya kamu orang lain kalau cuman memberi salam pada saudara-saudaramu saja, orang lain juga begitu? Atau misalnya kalau cuman membenci musuh, orang lain juga begitu? Ya kita berbuat lebih baik lagi gitu. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, artinya kita harus lebih baik lagi gitu guys. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang surga adalah sempurna. Jadi baik tidak bagus guys, tapi kalau bisa sempurna. Jadi kebaikan yang sempurna gitu. Jadi itu udah baik semua tadi itu. Udah wajar, udah benar. Tapi kalau mau sempurna, lakukan yang tadi guys gitu. Nah, jadi kita tahu sekarang Yesus sebenarnya adalah beliau itu menegakkan hukum Taurat, ya. Ingat, janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyelesaikan hukum Taurat dan kitab Nabi. Aku datang bukan untuk menyelesaikannya, melainkan untuk menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Berarti dia menambah hukum Taurat sehingga lengkap, bukan menyelesaikannya. Nah, makanya kita harus berpegang pada hukum Taurat. Nah, saya kira lihat apa hukum Taurat tentang makan babi ya. Nih, Anda bisa baca di Matius ya. Ini perkataan buruk tentang babi guys ya. Yesus mengatakan ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Nah, berarti ini babi dan anjing itu adalah orang yang dia akan berbola, jangan ngasih mutiara ya, atau barang yang suci atau kudus pada anjing dan babi gitu kan. Berarti mereka ini nggak kudus guys gitu. Karena kalau barangnya kudus harus dikasih yang kudus. Itu membuktikan kalau babi dan anjing itu nggak kudus guys, nggak suci gitu, alias najis gitu kan. Nah, mutiara pun nggak boleh dikasih, dilempar kepada babi. Nanti malah diinjak-injaknya gitu kan. Lalu ia berbalik mengoyak kamu itu. Nah, maka di Amsal dia dikatakan ya, seperti anting-anting emas di junggur babi,
Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Jadi perbuatan tidak susila itu samakan dengan babi, guys. Anda bayangkan ya, misalnya wanita perempuan cantik yang tidak susila, dalam artian dia tuh berzina, dia tuh menampakkan aurat, ya, mempertontonkan aurat, itu sama dengan babi, guys. Anting-anting emas jumur babi. Jadi perempuan cantik itu adalah anting-anting emas, tidak susila atau perbuatan tidak susilanya yaitu jumur babi, guys. Jadi sekali lagi ini hukum Taurat dan kita pernah Nabi ngarep seperti itu. Jadi kita harus ikuti ini, guys. Kalau karena mengakui sebagai pengikut Yesus itu kan. Nah, di Yesaya juga dikatakan ya, pasal 6 ayat 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya ya untuk taman-taman dewa. Ini nggak boleh ya, kita nggak boleh untuk menguduskan dan menarikkan diri kita untuk taman-taman dewa, tapi hanya kepada Allah saja. Dan tambah lagi ya, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi dengan mengikuti kayak imam lah gitu, atau apapun itu pemuka agama yang mengajak kita atau ya kita ikut imam itu ya, yang kita nih sama imam itu ikut-ikutan menguduskan dan mentahirkan diri kita ya bersama imam itu untuk taman-taman dewa, itu nggak boleh ya, hanya kepada Allah saja yang boleh. Yang memakan daging babi, guys, dan binatang-binatang jijik sekaligus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Jadi nggak boleh, guys, ya, sekali lagi ya, memakan daging babi dan binatang-binatang jijik sekaligus, guys. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini harus diketahui oleh pengikut Yesus ya. Jadi jangan sampai ada melakukan hal ini. Nah, saya juga disampaikan ya, saya pasal 5, 65 ayat 2 ya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku dan senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di gua-gua yang memakan daging babi, guys. Dan kuah daging najis ada dalam koli mereka. Nah, babi itu adalah masuk daging najis, guys. Dan beberapa kuah daging najis lainnya gitu. Nah, di Ulangan juga sampaikan, Ulangan pasal 14 ayat 3, janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian, juga babi hutan. Nah, ini agak aneh ya, karena ya di Alkitab terbitan lama itu babi aja, guys, nggak ada kata babi hutan. Dan lagian apa bedanya babi hutan dengan babi biasa? Sama kayak kan ayam hutan dengan ayam biasa, sama-sama ayam, guys. Ayam hutan kalau Anda pelihara dia akan bukan jadi ayam hutan lagi. Kan? Ayam biasa pun kalau takin di hutan dia akan jadi ayam hutan gitu. Ya apa bedanya ayam hutan dengan ayam biasa? Apa beda babi hutan dengan babi biasa gitu? Karena memang berkuku belah. Mereka sama-sama berkuku belah. Anda cek ya, babi hutan maupun babi biasa itu sama-sama berkuku belah. Kan sini salahnya kan adalah karena mereka memang berkuku belah. Faktanya memang semua babi berkuku belah, tapi kenapa disebutkan cuma babi hutan? Nah, itu aneh sih, guys. Ini memang memang revisi ya, yang lama itu lebih dapat dipercaya karena memang cuma dikatakan babi, guys, juga babi gitu. Tapi tidak memabiak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Jadi jangan pun kita makan, guys ya. Terkena bangkainya nggak boleh gitu. Nah, ini juga Ulangan juga ya, pasal 11 ayat 1. Ini Ulangan apa Imam, saya lupa, guys. Ya, penting bunyinya adalah, lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka, ini kan Yesus tadi mengatakan kita harus mengikuti ajaran Musa ya, meneruskan ajaran Musa. Lalu katanya kepada mereka, ya katakanlah kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Dan binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memabiak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memabiak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang berkuku belah, karena memang bermabiak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, orang Kristen menyalahkan orang Islam. Katanya, kok orang Islam makan unta gitu kan? Loh, ini syariat Yesus gitu loh, bukan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, jadi Yesus untuk menggenapkan ajaran Nabi Musa. Nabi Muhammad ajarannya beda lagi gitu. Karena dia adalah Nabi kemudian itu, guys. Makanya Nabi Muhammad itu menyempurnakan. Dan artinya kalau menyempurnakan lebih luas lagi, guys. Jadi menyempurnakan itu beda sama menggenapi ya. Menyempurnakan berarti memperbaiki sesuatu yang belum sempurna, jadi sempurna gitu, ya kan? Kalau
Menggenapkan berarti menambah sehingga lengkap. Jadi ini ajaran Yesus, jangan dibawa-bawa ke ajaran Muhammad, beda sekali ya. Nah, yang penting ini kan buat kalian, jadi kalian sepatu ini gitu. Jangan malah nunjuk kaum muslimin, ya kan? Karena ini hukum kalian gitu. Demikian juga babi hutan. Babi nih guys ya, bukan babi hutan sebenarnya ini. Tapi sudahlah. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tapi tidak mau biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu, janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu guys. Nah, ini ya, ingat ini bukti kalau dulu Musa itu menebus dosa guys, melakukan persembahan untuk menebus dosa. Ya, jadi sekali lagi ya, ini tidak cukup bukan saja percaya pada Yesus ya, dan Yesus mengatakan bukan juga percaya pada dia, tapi dua guys ya. Jangan hanya percaya kepada aku, tapi percaya juga kepada dia yang mengutus aku gitu. Jadi Yesus mengatakan itu ya, jadi percaya kedua-duanya, bukan hanya kepada Yesus saja gitu. Dan itu pun sebagai apa? Sebagai nabi. Karena Yesus katakan ya, demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus itu cuma utusan guys. Allah yang benar itu adalah Allah Bapa. Nah, ini kita bacakan ya. Di Imamat pasal 16 ayat 1. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awang di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, guys. Jelas, mereka melakukan ini gitu kan, perlu korban untuk penghapus dosa. Jadi Allah itu menerima penghapusan dosa melalui korban, guys. Nah, sama umat Islam juga melaksanakan raya kurban itu kan. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja, guys, kita hapus ini ya, biar biar nggak repot panjang. Hapus ini ya, biar nggak terlalu banyak guys. Dari mana ya? Oke, ini hapus juga nih, biar mata kita fokus guys. Agak susah ada wajah saya kan, jadi kita harus potong. Nah, ini kan nampak semuanya. Nah, kita kiri atas sekarang guys. Nah, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Bahkan dikasih juga pakaiannya, guys. Jadi Tuhan tuh memberikan aturan bukan hanya bawa korban ini itu, tapi juga pakaian pun diatur sama Tuhan, guys. Luar biasa, ya kan? Jadi itulah ibadah tuh, guys. Jadi bukan hanya diatur kamu percaya Yesus ditebus dosa enggak. Diatur semua ritual sama Tuhan, guys. Makanya Islam tuh mengatur gitu. Kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus begini begitu, karena Tuhan perintahkan gitu guys, gitu loh. Nah, dia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, yang bersih artinya yang suci ya, kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya guys. Bayangkan coba, menutupi aurat gitu. Bagaimana bisa ada beribadah kalau tidak tutup aurat? Jadi saya tanyakan ya kepada umat Kristiani yang ibadah ke gereja, ini Musa aja disuruh tutup aurat. Anda bisa ke gereja tidak tutup aurat. Dan itu banyak juga pendeta yang kritik ya. Dia berkata, kenapa jemaah ini kok pakaian seksi gitu. Saya selalu bilang pendeta jujur gitu. Itu pendeta yang jujur. Dia tahu kalau penting untuk aurat gitu. Karena gimana mau ibadah tuh khusyuk, gimana mau Tuhan menerima kalau kita dia berpakaian tutup buka tidak tutup aurat guys. Karena itu berbahaya gitu kan. Itu kan menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan syahwat, menimbulkan pencabulan dan semacam, kan dimulai dari pakaian guys. Jadi Anda memancing orang untuk berpikiran jahat gitu guys. Nah, jadi ibadah itu harus tutup aurat gitu kan. Ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Pakaian diatur guys, luar biasa. Sudah ia membasuh tubuhnya air, bahkan juga disuruh sebelum itu basuh tubuh dengan air. Ini jelas ritual guys, yang bukan buatan manusia, tapi langsung Allah yang perintahkan kepada Musa dan Harun. Jadi itu yang Tuhan mau guys. Dia nggak ada penebusan dosa itu. Semua harus dikerjakan seperti ini, ya kan? Ini namanya ritual ibadah guys.
Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, guys. Ingat, untuk korban penghapus dosa harus mengambil 2 ekor kambing jantan, ya. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan dengan demikian mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Berarti korban lembu jantan tadi untuk satu keluarga, guys, itu untuk dia ya, untuk Harun, juga untuk dan keluarganya juga gitu, guys. Jadi satu keluarga itu butuh cuma satu lembu jantan gitu. Kambing jantan. Apa namanya ini? Kambing jantan. Tunggu dulu, lembu jantan, guys. Nah, dia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan perdamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Ini semua Tuhan yang perintahkan, guys. Sampai segitunya gitu kan ritual itu, guys. Jadi nggak hanya percaya Yesus Tuhan masuk surga, enggak. Tuhan memerintahkan ini dan itu, merupakan ini dan itu, nah itu yang benar, guys. Makanya Yesus tuh meneruskan ajaran Musa. Nabi Muhammad juga untuk Nabi Muhammad kan. Kemudian dia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Jadi kalau supaya jangan mati harus melakukan ini gitu, guys. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Oke, kita teruskan ya. Ini panjang, guys, tapi kita skip aja ya. Oke, ini sudah mana ya? Nah, kita hapus dulu ya, guys ya. Nanti ada yang penting, guys. Jadi ini panjang nih, sampai bawah panjang nih ya. Banyak harus dilakukan, tapi ini ada poinnya harus kita catat ya. Itu penting, guys ya. Ini penting juga, tapi ini lebih penting lagi. Itu ya semuanya untuk menghapus dosa ya, semua ritual ini. Mana ya? Nah, nih. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Ingat, guys ya, untuk selama-lamanya, guys. Makanya tepat kata Yesus ya, sebelum satu iot pun atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat dengan Taurat Nabi sampai semua terjadi, yaitu lenyaplah langit dan bumi, yaitu kiamat. Dan betul ini, makanya ini karena berlaku selamanya kan. Nah, berarti Yesus nggak bohong, guys ya. Berlaku selamanya hukum Taurat dan Taurat Nabi itu bagi orang Israel ya tentunya. Karena Yesus juga utusan untuk Israel sama Musa kan, makanya dia pakai hukum Musa gitu. Kalau Muhammad tentu ada perbedaan karena dia diutus untuk seluruh umat manusia, bukan kayak Yesus dan Musa yang hanya diutus untuk Bani Israel, guys. Jadi untuk selama-lamanya ya, nah inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu. Ingat, tanggal pun diatur sama Tuhan ya, sama Allah ya. Tanggal bulan, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Bahkan disuruh puasa, guys. Luar biasa. Ini sama kayak umat Islam kan berpuasa juga. Umat Islam berpuasa ketika hari raya kurban, guys. Sebelumnya gitu kan. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu.
kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan korban tadi, guys. Makanya untuk mentahirkan dosa itu bukan dengan penebusan dosa Yesus, tapi dengan korban di hadapan Tuhan, guys. Ini Tuhan tuh hanya meminta kambing, lembu dan binatang lainnya. Dia tidak minta manusia. Ingat ketika dia menguji Abraham dengan anaknya ya, Ismail, itu Allah mengganti Ismail dengan kambing. Memang dia minta kambing. Dia manusia itu hanya untuk menguji, guys. Makanya mustahil dia mengorbankan manusia supaya nebus dosa manusia, nggak mungkin, guys. Ya memintakan untuk cukup hewan saja gitu, ya kan? Berarti bukan manusia gitu kan. Jadi sekali lagi, apalagi anaknya gitu kan. Jadi nggak perlu itu, guys. Ya ini aja buktinya dia tidak perlu. Dia hanya perlu hewan saja gitu. Nah, itu biasa gitu kan. Nah, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ingat, Tuhan minta kepada Musa, dilakukan Musa. Harun juga ikut melakukannya, guys. Jadi itu berlaku ya untuk selama-lamanya, guys. Luar biasa. Jadi kalau Anda tidak melakukan ini ya, yang mengaku sebagai ikut Yesus dan pengikut Musa, Anda sudah tidak ikut pada nabi-nabi kalian gitu. Jadi saya lagi jangan ngomong tentang imam, guys, itu beda lagi ya. Kita ngomong sekarang ajaran Yesus dan Musa setelah Harun, guys. Ini juga udah nih tadi juga nya apa tuh, guys. Nah, sudah kita hapus ya biar kita fokus. Ini udah deh ya, hapus. Nah, sekarang kita akan bacakan bilangan untuk dosa yang nggak sengaja, guys. Nih, di bilangan 15 pasal 22 itu ngomong tentang dosa yang tidak sengaja ya. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, ya. Jadi perintah itu Tuhan turunkan pada Musa. Jadi kalau kamu tidak sengaja melalaikan salah satu dari perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa. Jadi Musa itu dengan cuma jalan perantaran, sama kayak Yesus cuma juga perantaran dari jalan, guys. Itu harus pahami ya. Mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun temurun, ingat ya, mulai hari dari Tuhan memberikan perintahnya, kayak perintah sunat kepada Abraham yang kali itu ya, dan seterusnya turun temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, ada sengaja dia nggak tahu itu, tapi berarti nggak sengaja gitu kan. Nah, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Jadi kalau nggak sengaja aja nembusnya begini, guys. Jadi boleh sengaja nggak sengaja itu ada peraturannya, guys, gitu. Jadi bukan percaya sesuatu langsung ditembus, enggak. Peraturannya ada, guys. Dan Yesus mengatakan harus ikut hukum Taurat yang kita Nabi gitu. Jangan harus melakukan dan mengajarkan juga gitu kan. Jangan malah tidak melakukan dan tidak mengajarkan, kata Yesus kan. Kalau mau masuk dalam tempat tinggi dalam kerajaan surga, atau kalau mau masuk surga, guys. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap orang Israel sehingga mereka boleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak sengaja itu. Nah, segenap umat Israel akan boleh pengampunan, guys. Gitu. Jadi gampang itu kalau mau ngampunan kan, harus itu. Tapi juga itu sebenarnya nggak perlu gampang juga. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, ternak itu susah loh, guys.
Kalau sekarang bahkan harganya mahal gitu kan. Tapi ya makanya intinya adalah kalau aman jangan buat dosa sama sekali gitu. Jadi Anda tidak perlu mempersembahkan korban bakaran gitu kan untuk menghapus dosa. Nah, dan imam harus apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan perdamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan perdamaian baginya. Nah, jadi diampuni setelah dia lakukan itu, guys. Sebelumnya tidak diampuni, gitu kan. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang yang Israel asli maupun orang asing, ini hukum untuk yang sengaja, guys ya. Orang itu menjadi penista Tuhan. Nah, luar biasa. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesannya akan tertimpa atasnya. Nah, jadi kesannya, guys, akan tertimpa ke atasnya. Jika ada orang yang berbuat salah ya, mengubah ya, merombak perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah memerintah pada Musa jangan dirombak lagi. Dirombak dengan apa? Dengan mengganti sunat dengan sunat hati, merombak makan babi yang halal haram jadi halal, itu merombak hukum Tuhan. Merombak hukum pengampunan dosa, penulisan dosa dengan korban bakaran dengan Yesus berdosa, itu kan merombak hukum Tuhan, guys, perintah Tuhan. Nah, orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Ini ancaman yang nyata, guys. Sebab ia telah memenang hina terhadap firman Tuhan. Nah, contohnya siapa? Coba Anda lihat, siapa yang mati mengenaskan? Yang ada yang saya nggak perlu sebut nama, yang Anda cek sendiri, siapakah yang matinya disalib terbalik, dipancung, disalib kuda sampai mati, dan ada lagi yang lain, guys. Jadi mereka itu kena ini, guys, karena mereka telah merubah perintahnya. Perintahnya ini, mereka rubah dengan yang lain. Jadi sunat hati lah, jadi apa lagi, babi itu jadi halal lah, segala macamnya, guys. Pastilah orang itu diingatkan, kesannya akan tertimpa atasnya. Nah, ini juga sama dengan ayat lain yang berkata gini, orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, Yesus juga katakan, apabila ada seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, ya Yesus tidak pernah katakan Tuhan, tidak pernah katakan dia sembahlah dia, tidak pernah katakan berbuat dosa. Yesus cuma mengajarkan ini, hukum Taurat, tegakkanlah hukum Taurat yang nabi, ya. Dan dengan berani mengajarkan apa yang tidak pernah aku perintahkan aku ajarkan padanya, yaitu yang tadi itu, ya, maka nabi itu harus binasa. Nah, kita cek bagaimana matinya orang-orang itu, guys, ya. Ada salib terbalik, dipancung dan semacamnya. Jadi ancaman Yesus adalah kejadian, guys, karena mereka tidak mungkin mengancam kosong. Baik Allah mengancam di zaman Musa, Yesus juga mengancam di setelahnya gitu. Dan terbukti kan ada yang kena ulah itu, guys. Nah, ini masalah pengampun dosa lagi ya. Jadi dosa itu ya nggak perlu pakai penebusan dosa ya. Ini Yesus ngomong, guys, ya. Nih, Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi harus, guys. Jadi berdoa itu penting ya. Nggak boleh jemu-jemu. Ya, harus itu wajib berarti ya. Jadi nggak ada penebusan dosa. Yesus mengajarkan berdoa. Doa tiap hari, minta ampun gitu kan. Tidak jemu-jemu. Ampuni aku, berikan aku surga ataupun itu. Jadi Yesus ajarkan itu, guys, bukan dengan merebus dosa, tapi berdoa ya dengan tidak jemu-jemu. Nah, apa itu perumpamannya? Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi ada di sebuah kota itu hakim yang tidak takut pada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi ada janda yang yang haknya dirampas lalu meminta pembelaan kepada hakim gitu. Tapi hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi ya dia hakim ini nggak mau repot meskipun dia dia tidak menghormati seorang pun dan dia tuh
tidak takut akan Allah, tapi dia nggak mau repot, guys. Karena dia anggap jangan sesuatu menyusahkan dia. Jadi biar janda itu datang lagi dan menyerang dia terus, makanya hakim itu membenarkan janda ini gitu. Nah, ini sebentar guys, ini saya agak ragu nih. Ini belalah belalah aku terhadap lawanku, apakah dia salah apa yang lawan salah? Kita akan cek guys ya. Sebenarnya ketika janda minta kepada hakim, yang salah dia apa lawannya itu. Nah, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, berarti perempuan ini salah guys. Perempuan ini salah. Ya, perempuan ini salah ya. Berarti orang yang dilawan itu adalah benar gitu kan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Allah itu membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya, guys. Dan adakah ia mengulur waktu untuk menolong mereka? Tapi kita harus minta kepadanya, guys. Ya, siang dan malam, guys, berseru. Ya, minta kepadanya, doa kepadanya, guys. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Itu orang-orang tadi yang berdoa tiap malam itu ya, yang siang malam berdoa terus minta pada Allah itu kan. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di masa itu ketika Yesus itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi, orang yang percaya pada Allah tadi kan? Nah, di sambungannya guys ya, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain ya. Jadi ada orang yang sombong gitu kan, sok, dan dia menganggap dirinya benar dan orang lain salah gitu kan. Nah, Yesus mengatakan perempuan ini pada orang itu kan, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, ini artinya jelas orang Farisi itu benar secara yang nampak itu benar kan, orang Farisi, dan pemungut cukai salah. Tapi orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, dia berdoa tapi salah guys ya. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena ini yang salah. Dia mengucap syukur benar. Ketika dia berkata begini, jadi ketika dia berdoa dalam hatinya dan berkata ya Allah, aku mengucap syukur padamu itu benar, tapi dirusak dengan kata-kata doa yang meminta karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nanti dia merendahkan pemungut cukai di depannya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, tapi ini cerita munafik guys. Dia beribadah tapi hatinya tapi dia tapi dia sombong gitu guys. Nah, aku memberikan 10 dari segala penghasilanku, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Jadi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh guys, gitu kan. Nah, alias nggak pede gitu kan. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit karena dia merasa berdosa, sehingga dia takut pada Allah gitu kan. Jadi dengan takutnya dia nggak berani menengadah ke langit karena dia tahu dia tuh bersalah gitu guys. Nah, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Berarti artinya apa? Dia mengaku berdosa guys, dan dia minta ampun. Sementara hakim tadi ya, orang Farisi tadi ya, dia dia malah sombong guys gitu, dan melecehkan dalam hati orang pemungut cukai ini gitu. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Nah, orang berarti kita tuh guys, kalau buat dosa cukup ya, kalau mau dibenarkan Allah ya, cukup kita tuh dalam hati mengakui kita berdosa, ya, takut kepada Allah, ya, kita akui kita berdosa dan kita minta ampun kepada Allah. Kasihinilah aku berdosa ini Allah gitu. Nah, jadi ini sama yang percaya Islam kasih tahu kan. Jadi nggak ada pengertian Yesus, nggak ada guys. Jadi kita cukup takut kepada Allah, ya, mengakui dosa dan minta ampun, minta ampun tidak dikasihani sama Allah guys. Nah, maka Allah berkata ya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah guys. Berarti Allah membenarkan itu, orang itu bukan, jadi tidak ada penghapusan dosa, penebusan dosa nggak ada ya. Dan orang lain itu tidak. Nah, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka kita harus rendah hati guys. Jadi kalau kita tuh
salah ngaku salah, minta ampun gitu kan. Ya, jadi nggak boleh kita malah menghina orang lain gitu kan, atau kita meninggikan diri yang aku kan udah sholat udah ini semua, enggak. Tetap walaupun kamu sudah beribadah gimana pun, kalau salah ya minta ampun ya. Jadi faktornya sama, mau anda itu rajin ibadah, mau anda itu malas ibadah, tetap salah minta ampun dan mengakui dosa ya, dan meminta kasihnya kepada Allah guys. Cuman tentu orang tidak mengajarkan orang-orang yang beribadah itu bagus ya, itu pahala, tapi tetap harus ikut aturan guys. Jadi jangan gara-gara anda beribadah lalu anda senang hati gitu guys, enggak bisa guys. Jadi anda tetap harus melakukan semuanya apa dengan semestinya gitu kan. Nah, kita bacain lagi ya. Ini bukti kalau sebenarnya tidak ada perbesar dosa ya. Nah gini, kita orang Kristen kan mengakui dan mengajarkan bahwa anak apa kita semua dosa apa kita semuanya adalah menerima dosa waris kan, yang mana kita ini adalah menerima dosa Adam ya kan, dulu Adam berdosa itu ditimpakan pada kita kan, jadi ada namanya itu dosa waris. Ini nggak salah, ini benar-benar salah guys. Apa yang dijadikan Yesus ya, Yesus tidak mengajarkan tentang dosa waris. Yesus katakan, maka datanglah orang-orang ya di, saya lupa nih di Matius atau Lukas ya, jadi pasal 18 ayat 15 ya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Selain itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi orang tua membawa anak-anaknya untuk yang kecil pada Yesus, yang kecil ya, bukan dewasa, anak kecil, supaya ia menjamah mereka. Lihat itu murid-muridnya malah memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus panggil mereka dan berkata, biarkanlah anak itu datang kepadaku. Ya, jadi dan jangan kamu menghalangi mereka. Nah, kenapa? Karena sebab orang-orang itu, orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Ingat, jadi dia bukan ngomong tentang anak kecilnya, tapi orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Ya. Nah, berarti nggak ada dosa waris itu. Berarti anak kecil atau orang yang punya hati seperti anak kecil itu tahu kita biasa anak kecil itu punya sifat sifat buruk ya atau apa ya. Macam-macam mereka tuh tidak ngerti nih apa lakukan gitu. Mereka tuh masih polos kan, anak kecil itu masih polos, lugu, mereka belum punya rencana jahat segala macamnya, karena mereka belum mengerti kan. Nah, orang-orang yang kayak anak kecil itu, apalagi anak kecil itu kan, karena pasti punya sifat seperti itu semuanya, polos lugu, mereka adalah mempunyai kerajaan surga, alias tidak ada dosa waris guys. Tuh. Jadi siapa mereka, maupun mereka itu percaya kepada Yesus maupun tidak ya mereka tetap akan apa? Karena anak kecil kan nggak ngerti guys. Anak kecil nggak percaya sama Yesus. Anak kecil nggak bisa dikatakan percaya sama Yesus. Kenapa? Anak kecil, ya. Nggak bisa dikatakan anak kecil percaya sama Yesus, nggak bisa deh. Anak kecil itu nggak bisa percaya sama apa gitu. Dia hanya percaya pada ibu bapaknya gitu, ya kan? Itu pun dia masih percaya yang apa ya? Bukan percaya benar. Karena kita tahu kadang-kadang ada ibunya tuh adalah bukan ibu kandungnya, bapak kandungnya, tapi dia ditipu gitu kan, misalnya kami orang tuamu gitu. Tapi dia tetap percaya itu. Jadi ini adalah anak kecil tuh nggak ngerti guys, belum bisa percaya. Jadi kalau ini berarti orang Kristen tuh malah mengatakan ini artinya anak kecil tuh percaya Yesus, enggak. Anak kecil belum belum bisa percaya pada siapapun itu karena dia belum mengerti apa-apa guys. Nah, intinya adalah ya orang-orang yang punya sifat anak kecil, dalam artian bukan sifat apalah gitu ya, yang kanak-kanak ya, maksudnya tuh polos, lugu, yang bersih lah, suci. Karena anak itu kan artinya bersih, suci. Belum kenal jahat kan. Nah, itu berarti mempunyai kerajaan surga. Nah, berarti kita tuh harus berhati suci, guys. Jadi bukan nggak ada Yesus ngajarin tentang penebusan dosa gitu kan. Nah, ini lagi. Anda baca di Keluaran pasal 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru pada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, ya. Jadi Tuhan itu guys ya, di sana itu memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Jadi nggak ada percaya aja guys. Jadi tetap dikasih peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, ya.
Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi selain diberikan ketetapan dan peraturan, Tuhan juga mencoba mereka. Apakah mereka patuh tidak sama peraturan dan ketetapan itu, guys? Nah, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, ya, dan melakukan apa yang benar di matanya, ingat harus melakukan juga ya, yang benar di matanya. Jadi nggak bisa hanya percaya Yesus Tuhan langsung surga, enggak, guys. Jadi kita harus melakukan ya, melakukan segala perintah dan ketetapannya, guys ya, dan mengikuti segala ketetapannya ya, tunggu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya ya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Berarti harus lakukan, guys, bukan hanya percaya aja Yesus Tuhan. Bukan artinya bukan percaya Yesus Tuhan, guys. Jadi tetap harus melakukan ketetapan Allah, bukan Yesus ya, sekali lagi. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, nah kita hapus dulu, guys ya, biar fokus. Nah nih, Anda baca lagi ya di Yeskiel, guys. Yeskiel pasal 7 ayat 1 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, ya, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Ini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu. Ingat, Allah akan menghakimi Israel dan juga kita ya, dengan selaras dengan tingkah laku kita. Berarti tingkah laku itu dinilai, guys. Gak ada itu percaya Yesus Tuhan masuk surga, gak ada. Karena kita akan diyakini selaras dengan tingkah laku kita, guys. Dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Ingat, Allah akan membalas segala perbuatan kita yang keji. Kalau Anda memenjarakan ulama, mengkriminalisasi ulama dan lain sebagainya, Anda akan membebaskan perbuatan Anda itu yang keji itu, guys. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Ingat, tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak kenal belas kasihan. Kenapa? Karena Israel sudah kelewatan, guys. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Ini Allah, guys ya. Ini nggak ada penebusan dosa, lagi nggak ada. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan itu, guys, yang benar tuh dia mengaku. Jadi bagi Anda bilangkan, oh Tuhan umat Islam tuh ngaku-ngaku. Loh, memang begitu Tuhan tuh. Tuhan tuh harus mengaku. Aku Tuhan. Bukan viral maksudnya. Tuhan yang benar ya. Kenapa? Biar orang tahu kalau dia Tuhan itu, guys. Jadi ketika ada yang mengaku aku Tuhan, dicek. Logika, masuk nggak dia kata Tuhan itu. Kalau Musa kan masuk itu. Nah, justru kalau ada orang nggak ngaku Tuhan, berarti bukan Tuhan. Jadi akuan mengaku, di dalam akuan, Allah mengaku dia Tuhan, ya kita juga Allah mengaku dia Tuhan, guys. Jadi baik Alkitab ya, mau Taurat maupun Al-Quran sama-sama di sana Tuhan itu mengaku sebagai Tuhan. Aku Tuhanmu, aku telah Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak mengaku Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, guys. Karena Tuhan itu mengaku dia Tuhan itu, dan harus cek juga pakai logika benar dia Tuhan itu kan. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Kesudahan datang. Kesudahanmu tiba. Seakan-akan ia terbangun melawan engkau. Lihat datangnya. Nah, petaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Waktunya datang, saatnya tiba. Hari huru hara, bukan tempik sorak di atas gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku mencurahkan amarahku ke atasmu dan melempeskan mukaku padamu. Ingat, tidak ada penebusan dosa ya. Kalau salah akan dihukum, guys. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membalaskan padamu segala perbuatan-perbuatanmu. Nah, ini benar, guys. Yang keji. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kita apa, guys? Ini sama semua nih kayaknya. Tunggu, kita akan itu ya begitulah ya, guys ya. Oke. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Akan berbuat pada mereka selaras dengan tingkah lakunya dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengerti bahwa akulah Tuhan. Ingat, Allah ya adalah Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak tahu dia Tuhan, Allah Tuhan, Anda akan
dihakimi dengan balas dengan perbuatan Anda. Nah, ini ancaman guys bagi yang tidak mengakui Allah Tuhan gitu. Jadi mereka mengakui bahwa ada Allah yang tidak mengaku sebagai Tuhan tapi diakui sebagai Tuhan. Itu bahaya guys. Oke, jadi terbukti ya di sini bahwa tidak ada dosa-dosa ya. Apa namanya? Kalau babi itu haram ya, yang haram tetap haram dari hukum Taurat. Tapi ingat itu berlaku untuk Musa dan Yesus dan Nabi sebelumnya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan, bukan menggenapi. Ya, Musa menggenapi ajaran Nabi sebelumnya, Yesus menggenapi ajaran Musa, Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Jadi beda guys. Jadi menyempurnakan, jangan Anda bawa-bawa, oh itu unta diharamkan, kenapa bisa menghalalkan unta? Tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu buatan bukan untuk menggenapi Yesus, tapi untuk menyempurnakan ajaran para nabi guys. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.